Pak Mahfud, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Salah satu strategi juga yang dilakukan adalah dengan mendorong ya RUU perampasan aset sendiri. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak prosesnya di DPR? Karena kita ketahui ini juga masuk ke dalam prolegnas di tahun depan begitu. Tapi kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendorong dari RUU ini seperti apa? Ya, kita akan dorong. Sebenarnya dua sih, Rahma, yang kita punya undang-undang untuk memberantas korupsi itu, yaitu undang-undang pembatasan belanja uang tunai dan perampasan aset. Pembatasan belanja uang tunai itu artinya begini, kalau Anda mau berbelanja lebih dari 100 juta, harus lewat bank, transfer, ditujukan ke nomor rekening berapa, untuk apa, gitu. Rahma misalnya mau beli apa kepada saya, harganya 150 juta, kirim ke rekening saya dari rekening Rahma, sehingga bisa diketahui uangnya dari mana, untuk apa. Nah sekarang karena tidak ada undang-undang itu, orang korupsi, orang nyuap itu tidak lewat bank, lewat koper, dibawa ke mobil, dibawa ke pesawat gitu, sehingga tidak terdeteksi orang korupsi, orang menyalahgunakan uang negara itu. Nah kita minta undang-undang uang pemberantasan belanja uang tunai. Tapi OT itu ditolak, kita ajukan yang kedua. Kalau itu belum dianggap waktunya, kita ajukan yang kedua, perampasan aset. Ya, yaitu sebuah tindak pidana yang sulit diselesaikan, tapi tindak pidananya ada, kemudian diselesaikan, barangnya itu diambil dulu meskipun belum ada putusan. Cara pengambilannya melalui proses-proses yang dikenal di dalam hukum perdata. Kan banyak, ada kasus pidana itu ada korupsi sekian, ditemukan uangnya sekian, tapi pelakunya tidak ada. Ada yang pelakunya lari, ada yang pelakunya palsu, ada yang tiba-tiba ada orang meletakkan emas 5 kilo gitu, nah itu penyelundupan, diletakkan di tepi di tepi danau gitu, orangnya lari tidak ketangkap, tapi barangnya kan ada, gitu. Rampas saja dulu, ini tindak pidana misalnya, ya contoh yang seperti itu. Sama dengan BLBI ini nanti, kalau Anda main-main dengan ini, lari terus gitu, nanti bisa ke situ. Tapi saya tidak nunggu undang-undang perampasan aset. Banyak undang-undang lain yang bisa ngejar ini. Banyak undang-undang lain begitu, undang-undang apa saja begitu Pak? Kemudian tadi dengan undang-undang ini kira-kira seberapa? Lalu undang-undang tindak pidana misalnya penggelapan, tindak pidana kan, penipuan, sudah jelas nyelahkan sertifikat, itu masih diwariskan ke keluarganya lagi, dihibahkan, dijual. Itu kan pidana. Banyak tuh undang-undangnya. Pokoknya kalau orang berbuat tidak baik tuh dengan cara yang seperti itu, mencuri uang negara dengan berbagai cara, itu undang-undangnya banyak. Bahkan saya katakan tadi bisa ke undang-undang tindak pidana pencucian uang, bisa korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Itu jadi jangan berpikir kalau Anda berhasil mengganjal undang-undang perampasan aset lalu aman. Tidak. Hukum itu banyak kok pilihannya, alternatifnya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak, ketika nanti RUU ini disahkan begitu menjadi undang-undang, sebetulnya seberapa efektif sih Pak undang-undang ini juga semakin memperkuat begitu posisi pemerintah untuk menangkap ya istilahnya para penjahat di bidang kejahatan keuangan ini Pak? Ya, pemerintah berarti mempunyai senjata yang lebih kuat untuk melakukan langkah-langkah hukum. Kalau soal efektif nanti kan sesudah berlaku baru dinilai gitu. Ini sudah berlaku setahun, ada gunanya enggak? Itu baru bisa ditanya efektif enggak ini. Nah sekarang sebelum ada ini yang ditanyakan, ya ini ada senjata baru yang bagus dipakai. Dan ini dulu sebenarnya undang-undang perampasan aset ini, rancangan undang-undangnya sudah pernah dibahas di DPR dan sudah hampir disetujui mutlak. Cuma pada waktu itu di tubuh pemerintah sendiri pecah untuk satu pasal gitu. Kalau dapat undang-undang perampasan aset itu, ini yang menyimpan dan mengelola itu siapa? Kejaksaan Agung bilang ke Kejaksaan Agung karena ini kasus. Lalu Menkumham bilang, loh ada kami punya rumah barang rampasan gitu, rubasan namanya, simpan di situ aja. Lalu Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Jadi tiga ini dulu sepertinya berebut gitu, di tempat kami, di tempat kami, di tempat kami. Tujuannya sama-sama baik lah. Nah sekarang ketiga institusi ini sepakat gitu.
pada tahap awal itu diambil oleh Kejaksaan Agung, nanti tahap-tahap berikutnya sampai akhirnya bisa sampai ke Dirjen Kekayaan Negara. Nah, sesudah ini kompak, ternyata di DPR yang kemudian belum mau lah, belum menganggap ini prioritas. Oke, tapi terus ya Pak ya, dari pemerintah juga terus mendorong begitu ya, targetnya juga tadi 2022 begitu ya. Iya, oke. Nah, kalau kita berbicara tahun depan begitu, di tahun 2022 mungkin sudah ada rencana-rencana, tapi sebelumnya kita evaluasi dulu Pak, di sepanjang tahun 2021 ini sebetulnya ada banyak begitu isu-isu besar, salah satunya juga masalah yang terjadi di Natuna, ini juga kerap terjadi di tahun ini, kemudian juga masalah dari kejahatan keuangan, juga Jiwasraya, Asabri juga masih terus bergulir. Mungkin bisa dievaluasi sedikit begitu Pak, kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kedepannya akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan isu-isu besar ini. Ya bagus, pemerintah itu mulai tegas ya terhadap dirinya sendiri. Ketika kita mengadili Jiwasraya dan Asabri dan Garuda dan lain-lain, serta menangkap menteri, dirjen dan macam-macam, itu artinya apa? Artinya kita serius menangani masalah ini. Bahwa belum sempurna itu sudah pastilah. Sejak dulu kan selalu ada masalah seperti itu. Tapi kita bersungguh-sungguh. Apakah Anda pernah membayangkan dulu bisa terjadi pemerintah seperti memotong lengannya sendiri? Ketika Asabri dan Jiwasraya yang tidak lain adalah BUMN, lalu dibongkar sendiri korupsinya, kan berarti memotong tangannya sendiri. Tidak ada pemerintah melindungi korupsi di situ, sikat aja semua. Bahkan sekarang kalau kita lihat Kejaksaan Agung hebat, ngancam hukuman mati kan, nuntut hukuman mati malahan, gitu. Ya kan, itu lebih gitu ya. Bahwa kemudian ada yang tidak puas, belum sempurna, ya biasalah. Kapan kita nunggu puas kan? Kita ini kan di dunia. Ya betul, Pak. Terakhir Pak, 3 kata secara singkat untuk menggambarkan 2021 seperti apa? Semangat membawa sukses. Siap, semangat membawa sukses. Terima kasih sekali Pak Mahfud telah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih sekali lagi. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, CNBC Indonesia Beyond Business.